Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca Al-Qawaid Al-Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Qur'an di Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-11, yaitu tentang dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Kita sudah baca muqaddimah beliau dan beliau sekarang memberikan contoh yang lumayan banyak. Contoh yang pertama inilah yang paling pokok yang harus kita pakai kaidah ini di dalamnya. Paham ya? Itu dalam al-asma al-husna. Paham ini? Ini lawazim semakin kita dalami, selami, ini luar biasa. Paham ini? Dalalatul iltizam ini yang paling pokok kita harus pakai dalam al-asmaul husna. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Qala musannif al-'allama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala minha bi asma'illahil husna ar-rahman ar-rahim. فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته على كمال حياته. Ini sudah masuk iltizam ya? Sudah masuk iltizam ini. Bisa paham ya? Tadi tadammun mutabaqah tadammun sudah. Sekarang masuk iltizam. Ayo lanjut. Yadullu ala kamali hayatihi wa kamali qudratihi wa ihatati ilmihi wa nufudhi masyiatihi wa kamali hikmatihi litawakkufi rahmati ala dhalika kulli. Tawakkuf. Tidak akan mungkinnya bisa terjadi rahmat atas hal tersebut kecuali dengannya. Tawakkuf. Ini berapa itu disebutkan? Haya, qudrah, ilm, masyiah, hikmah, 5. Bayangkan itu iltizam semua. Terus ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة ولهذا يعلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاها وأثرها. Sudah sampai sini. Satu saja ya. Minha ay min hadhil amthilah, dari contoh-contoh untuk kaidah ini fi asma'il husna, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dibeli contoh kasih 2, Ar-Rahman Ar-Rahim. Perhatikan secara mutabaqah dan tadammun, fa innaha tadullu bi lafdhiha ala wasfihi birrahmah. Sesungguhnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dengan lafaznya, paham ini, menunjukkan atas sifat Allah rahmat, dengan rahmat. Itu Allah bersifat dengan rahmat. Paham ini? Wasi'ati rahmatih, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mutabaqah dan tadammun. Kemudian fa idza fahimta anna rahmatan allati la yushbihuha rahmatu ahadin fi wasfihi thabit wa annahu awsala rahmatahu ila kulli makhluq wa lam yakhlu ahadun min rahmatihi tarfat ain. Jawabannya, jawaban dari fa idza arafta anna hadzal wasfa yadullu ala kamali hayatin seterusnya. Bisa paham ini? Yaitu ada fa idza fahimta. Jawabannya arafta anna hadzal wasfa. Tanda itu ya. Itu nanti juga bisa latihan. Ada idza, cari mana idza. Paham ini? Kemudian setelahnya. Jadi jika engkau telah memahami bahwasanya rahmat, anna rahmah allati la yushbiha rahmatu ahadin fi wasfi thabit. Kamu mengetahui bahwasanya rahmat yang tidak ada rahmat seorang pun yang menyerupainya. Hiya wasfuh thabit. Itu adalah sifat untuk Allah yang tetap. Jadi ingat ini penetapan sifat rahmat yang tidak ada seorang pun serupa dengan Allah pada hal tersebut. Karena sifat rahmat itu kita saling merahmati, hewan merahmati sesamanya, induk hewan merahmati anaknya, itu ditetapkan. Tapi tidak ada satupun yang semisal dengan rahmat Allah. Satu. Yang kedua, wa annahu awsala rahmatahu ila kulli makhluk. Allah menyampaikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Karena Allah Rahman.
Allah rahmat. Semua makhluk dapat. Maka dalam hadis disebutkan Allah punya mi'atu rahmah. Allah punya 100 rahmat. Satu dari 100 inilah yang dibagi-bagi. Allah punya 100 rahmat. Satu dari 100 inilah yang dibagi-bagi. Sehingga apa? Si induk hewan tidak menginjak anaknya dan seterusnya. Ini yang kita bagi-bagi. Satu rahmat. 99 Allah simpan. Nanti di akhirat. Jangan tanya rahmat Allah nanti di akhirat dalam surga. Dan surga sendiri Allah bilang anti rahmati arhamu biki man asya. Dalam hadis qudsi. Kamu surga adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Jadi jangan tanya dalam surga itu. Ini satu saja ini rahmat dibagi-bagi seluruh makhluk. 99-nya disimpan untuk di negeri akhirat. Paham ini? Walam yakhlu ahadun min rahmati tarfat ain. Dan tidak ada seorang pun yang lepas dari rahmat Allah sekejap mata pun. Coba hatta orang-orang kafir coba lihat. Paham ini? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan berarti dia dirahmati, tapi dapatkan pengaruh dari rahmat. Paham ini? Rahmatnya Rahman. Semua dapat. Dia bisa makan, minum. Allah tidak rahmati, selesai dia. Paham ini? Bisa hirup oksigen, bisa bernapas, bisa begini. Baik. Kapan kita tahu, faham ini, maka disitulah kamu paham, arafta, anna hadzal wasfa yadullu ala kamali hayati. Ini iltizam, seperti kan, bahwasanya sifat ini menunjukkan akan kesempurnaan hidupnya Allah. Karena kalau tidak sempurna hidupnya berarti dia sendiri butuh dirahmati dong. Bagaimana mau bisa merahmati yang lain? Paham ini? Karena kita dapati seperti itu seorang orang tua dia sendiri sudah setengah mati hidup. Ya, mau rahmati anaknya tidak bisa karena terbatas kehidupannya. Ya, sakit-sakitan sudah. Paham ini? Ini berarti Allah yang merahmati seluruhnya dan tidak ada satupun yang lepas. Ya, sepanjang waktu rahmat Allah mengalir sampai kepada semua makhluk, maka ini berarti menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah. Satu. Yang kedua, wa kamali qudratih, dan kesempurnaan maha kuasanya Allah. Coba kadang kita merahmati orang misalnya ditampilin, dia mau ditobok di pinggir jalan. Kita rahmat, kita sayang dia. Semoga tolongi. Paham ini, ada orang di penjahat misalnya. Kita rahmat, kita kasihi dia. Tapi coba kita tolong. Mampu kita? Ya sampai kau yang mati. Bisa dipahami ini? Terbatas kita. Tapi Allah kalau sudah rahmati orang, ya sudah. Tidak ada yang bisa ganggu-ganggu. Bisa paham ini? Tidak ada yang bisa sakit. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan. Kemahakuasaan Allah. Karena kalau cuma ada rahmat, ya, dia mau merahmati tapi tidak mampu, bisa tidak? Tidak bisa. Harus ada kudrah. 2, 3. Wa ihatati ilmi, dan lingkupan, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana dia tahu ini? Kan kadang orang begini, anggaplah dia sangat perahmat sama orang lain, tapi dia tidak tahu kondisi-kondisi orang-orang pinggiran. Tidak ada info masuk ke dia, tidak ada data masuk ke dia. Lah mana bisa dia rahmati ya? Ini pinggir-pinggir kanal misalnya orang-orang butuh. Tapi dia asalnya kasih sama orang, dia sering memberi apa. Lah karena dia tidak punya ilmu, terbatas ilmunya, dia tahu orang miskin hanya di RT ini, ternyata di RT sana, RW sana banyak lagi orang miskin. Ya, terbatas rahmatnya. Ya, paham ini? Ilmu. 3, 4. Wa nufudhi masyiati. Dan terlaksananya kehendak Allah. Itu yang saya bilang tadi. Karena kita punya rahmat, kita punya kudrah, tapi tidak terlaksana. Ada penghalang mungkin ada. Allah tidak ada. Allah rahmati. Tidak ada bisa menghalangi. Berarti 4. 5. Wa kamali hikmati. Dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dirahmati, siapa yang pantas dapat rahmat, siapa yang dihalangi rahmat Allah, pas di situ. Ya? Paham ini? Kenapa bisa ini? Harus ini menunjukkan 5 ini, ya. Kesempurnaan kehidupan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, masya Allah, dan hikmah Allah, litawakkufir rahmati ala dzalika kulli. Karena terhentinya rahmat yang luar biasa tadi atas perkara-perkara ini. Maksudnya tidak akan mungkin terjadi yang sebelumnya tadi. Paham ini? Allah punya rahmat yang tidak satupun yang merahmati dengan hal seperti itu. Allah sampaikan rahmatnya kepada semua makhluk. Tidak ada seorang pun yang lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Paham ini? Tidak akan mungkin terjadi ini kecuali ada 5 ini.
Allah sempurna hidupnya, sempurna ilmunya, sempurna kudrahnya, ya, terlaksana masyiahnya, dan sempurna hikmah. Tidak akan bisa. Bisa dipahami? Kemudian thumma stadlalta, dan kemudian kamu juga bisa berdalil bisi'ati rahmati, ya, karena luasnya rahmat Allah, bahwasanya ala anna syara'ahu nurun rahmah, bahwasanya syariat Allah adalah cahaya dan rahmat. Jelas. Semua orang belajar fikih, ya, belajar tentang hukum-hukum, dia akan tahu di situlah rahmat Allah pada manusia. Kapan dia melanggar, melenceng dari jalur tersebut, lihat nih apa yang terjadi. Kenapa dia keluar dari syariat yang merupakan rahmat kasih sayang Allah untuk hamba. Disayammum itu nah dikasih kok aturan begini, diperintah kok dilarang, diatur kok begini. Coba mau keluar, hancur kok. Itu yang terjadi toh. Nah, coba lihat. Disuruh sholat, disuruh ini. Kok coba enggak mau sholat, enggak mau ini, enggak mau ini. Dilarang, dia kerjakan, hancur. Karena syariat dan rahmat Allah. Karena dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Walihada yu'allilu ta'ala katsiran min al-ahkam syar'iyyah bi rahmatihi wa ihsan. Oleh karena itu Allah mentaklil banyak dari hukum-hukum syar'i dengan rahmatnya. Ditutup ayat-ayat innallaha ghafur, ya, wallahu ghafurur rahim. Disebutkan sifat atau nama apa Ar-Rahim. Li'annaha mim muqtadahu wa atharih. Karena hukum-hukum syar'i di antara keharusan dan pengaruh dari sifat rahmat tersebut. Ya, sekali lagi ini pembahasan yang sangat dalam, luas. Kita gunakan dalalah iltizam ini dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dapat banyak di tafsir As-Sa'di. Paham ini? Ketika ada ayat-ayat yang ditutup dengan Al-Asmaul Husna, itu biasanya saya singgung. Ya, keterkaitan nama dengan apa yang sebelumnya, nama satu dengan nama yang lainnya. Kemudian iltizam, ya, dalalah iltizamnya beliau kadang ungkit, tapi tidak terlalu meluas. Ya, tidak terlalu meluas. Ya, ini kaidah ke-11 ya, cukup dulu. Ini latihannya ya panjang ya. Paham ini? Nanti beliau sebutkan beberapa contoh lagi setelahnya. Mungkin butuh beberapa pertemuan. Tape. Ala kulli hal, intinya tahu dalalah itu ada 3. Ya, mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Iltizam ini yang butuh kita berpikir. Bahkan kata Syekh kemarin apa? Supaya kita bisa menyelami ya kedalaman makna ya. Nah, ini di sini kuncinya. Karena kalau mutabaqah tadammun saya terbatas sekali. Yang malah dengan iltizam ini kita bisa mengeluarkan banyak faedah, banyak ya ilmu dari satu nas ya, satu nas. Tapi lahuna cukup. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.